Epidemiolog dorong sekolah bentuk Satgas penegakan prokes untuk cegah klaster COVID-19 di sekolah. Epidemiolog mendorong pihak sekolah membentuk Satgas penegakan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya klaster penularan COVID-19 di sekolah. Hal ini untuk mengantisipasi kasus penularan COVID-19 selama pembelajaran tatap muka terbatas yang dalam beberapa waktu terakhir terjadi di sejumlah daerah seperti di Kabupaten Jepara dan Blora. Hal itu dikatakan Dr. Windu Purnomo, ahli epidemiologi Universitas Airlangga UNER Surabaya, saat diwawancara Radio Idola dalam diskusi bertema bagaimana agar sekolah tidak menjadi klaster penularan COVID-19 pada Senin 27 September 2021. Dr. Windu mengatakan Satgas diperlukan untuk memastikan dan mengawasi penerapan prokes secara ketat di sekolah. Sekolah harus punya Satgas gitu, yang terdiri dari tenaga pendidik dan pendidiknya sendiri, tenaga kependidikan, mengawasi secara internal kan. Tapi selain itu, Dispendik juga harus punya pengawas, ya, Dispendik dan Satgas kabupaten kota setempat. Menurut Dr. Windu, kepatuhan dalam penerapan protokol kesehatan di sekolah-sekolah yang menggelar PTM terbatas patut dievaluasi secara menyeluruh, menyusul munculnya klaster COVID-19 di sekolah. Masalahnya kan ya kalau sudah asesmennya dilakukan dan sudah dinyatakan memenuhi syarat kan boleh dibuka. Nah, selama dibuka ini kan juga kepatuhan protokolnya yang sesuai dengan SOP itu dilakukan apa tidak, kan gitu. Nah, kalau di sekolah itu terjadi klaster, ya maka berarti ada pelanggaran. Sebagai bentuk efek jera agar sekolah tidak menjadi klaster penularan COVID-19 selama menggelar PTM terbatas, Pemda bisa memberi sanksi dengan menghentikan sementara pelaksanaan PTM terbatas. Jadi kalau ada pelanggaran ya terhadap protokol kesehatan seperti yang tadi yang video tadi itu jelas pelanggaran berat. Iya benar. Itu tutup, itu nggak boleh itu. Nah, jadi artinya madrasah yang seperti ini nggak boleh. Jadi memang betul-betul pengawasan itu baik secara internal harus ada Satgas ya. Dikatakan Dr. Windu, kunci aspek pendidikan bisa berjalan beriringan dengan aspek kesehatan di tengah pandemi adalah penerapan dan pengawasan protokol kesehatan yang ketat. Karena saat ini kondisi penanganan COVID-19 sudah mulai membaik daripada sebelumnya, namun belum betul-betul aman. Sudah saatnya kita mencoba, tetapi hanya pada sekolah yang memang mampu menyediakan sarana-prasarana untuk menunjang protokol kesehatan dan mampu untuk menjalankan protokol kesehatan, SOP-nya dijalankan dengan patuh, ya. Nah, kalau seperti itu ya bisa, tapi begitu ada pelanggaran harus kembali lagi ditutup. Sebelumnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mencatat terdapat lebih dari 1.300 sekolah menjadi klaster COVID-19 selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Hal itu berdasarkan survei internal Kemendikbudristek. Demikian tim pemberitaan Radio Idola dengan editor Heri Chandra.